yang Anda bagikan ke kami soal permutasi dan kombinasi. Ini topik yang kayaknya sering muncul ya, nggak cuma di pelajaran matematika formal aja, tapi kadang di logika sehari-hari juga kepake. Dan jujur aja, bedainnya itu kadang suka bikin bingung. Jadi tujuan kita di pembahasan kali ini, kita mau coba bedah benar-benar inti dari permutasi sama kombinasi ini ya, berdasarkan materi yang Anda kumpulin. Kita fokus ke definisinya apa, terus nah ini nih, gimana cara paling pas buat bedain kapan pakai yang satu, kapan pakai yang lain. Kayaknya ini inti masalahnya dari materi yang Anda kumpulin. Sama kita lihat juga gimana konsep ini tuh relevan di dunia nyata, nggak cuma teori doang. Oke, siap ya? Mari kita mulai bedah bareng materi permutasi dan kombinasi ini. Betul sekali. Dan ini memang konsep dasar ya di matematika, terutama di bagian probabilitas sama kombinatorika, aplikasinya luas banget. Walaupun definisinya mungkin kedengarannya simple gitu ya, tapi ngerti beda fundamentalnya itu kunci banget buat mecahin banyak masalah dengan benar. Fokus kita biar Anda benar-benar ngerasa bedanya itu bukan cuma hafal definisi. Baiklah, kalau gitu mari kita mulai dari dasarnya dulu. Berdasarkan materi yang kita lihat nih, apa sih sebenarnya inti dari permutasi dan apa inti dari kombinasi? Oke, kita urai satu-satu ya. Permutasi itu intinya banget soal susunan atau pengaturan dari sekumpulan objek. Nah, kata kuncinya di sini, urutan itu penting. Jadi, kalau Anda punya beberapa barang, terus Anda susun dengan urutan tertentu, urutan itu sendiri punya makna. Kalau urutannya diubah, barangnya sih sama, tapi hasilnya dianggap susunan yang beda. Oh, oke. Jadi kayak contoh di materi Anda soal nyusun buku di rak itu ya. Misal buku A, B, C itu beda gitu ya sama susunan B, A, C. Padahal bukunya ya itu aja. Tepat, persis kayak gitu. Urutan narohnya itu bikin identitas susunannya jadi unik. Nah, sekarang kita bandingin sama kombinasi. Kalau kombinasi, dia lebih fokus ke pemilihan atau seleksi objek dari kumpulan. Di sini nih kuncinya beda. Urutan sama sekali nggak penting. Yang penting cuma apa aja objek yang kepilih, bukan gimana urutan milihnya. Ah, oke oke. Jadi kalau pakai contoh lagi, misal milih 2 teman dari 5 buat diajak pergi gitu ya. Kalau saya pilih si A dulu baru si B atau dibalik saya pilih si B dulu baru si A, hasil akhirnya ya sama aja kan? Si A sama si B yang pergi. Kelompoknya ya itu aja. Persis, itu dia. Dalam kasus kombinasi ya, A, B itu sama aja dengan B, A. Nggak ada nilai lebih atau beda makna dari urutan pemilihannya. Yang penting itu paket hasil akhirnya. Siapa aja yang ada di dalamnya. Jadi perbedaan paling dasar, paling krusial ya itu ada di penting atau enggaknya urutan dalam konteks masalahnya. Permutasi peduli banget sama urutan, kombinasi cuek aja. Oke, oke. Konsep dasarnya cukup jelas nih. Permutasi itu urutan penting, kombinasi urutan nggak penting. Sip. Tapi sekarang, nah masuk ke bagian yang kalau lihat dari materi Anda, kayaknya ini nih sumber bingungnya. Gimana terapinnya? Gimana kita bisa tahu kapan sebuah situasi atau soal itu butuh kita mikir permutasi, kapan mikir kombinasi? Materi Anda kan nekanin banget, pentingnya bisa bedain ini dalam praktek. Nah, ini dia jantungnya. Sering banget orang paham definisi, tapi pas dikasih soal cerita atau situasi nyata, langsung bingung. Cara paling efektif buat bedainnya, ini juga kelihatan dari contoh-contoh di materi Anda, itu selalu tanya ke diri sendiri pas lagi menganalisis masalah. Apakah urutan elemen dalam susunan atau pemilihan ini bikin hasil atau makna yang beda? Apakah urutan elemen bikin hasil atau makna yang beda? Oke, coba kita bedah pertanyaan ini. Gimana kita pakainya nih? Coba kita terapin ya. Kalau jawaban Anda buat pertanyaan tadi itu iya, artinya urutan ngaruh, urutan itu penting, berarti Anda lagi berhadapan sama permutasi. Coba bayangin contoh, milih juara 1, 2, sama 3 dari 10 finalis. Penting nggak urutannya di sini? Ya penting banget lah. Nah kan, kalau si A juara 1, B juara 2, C juara 3, itu kan beda banget hasilnya dibanding kalau C juara 1, A juara 2, B juara 3. Walaupun orangnya sama-sama A, B, C. Tapi posisi juaranya itu ngasih makna yang beda banget, konsekuensinya beda. Jadi jelas ini permutasi. Masuk akal, masuk akal. Hasil akhirnya, daftar pemenang plus peringkatnya itu tergantung banget sama urutan siapa di posisi mana. Oke, oke. Terus gimana kalau jawabannya enggak? Nah, sebaliknya, kalau jawaban Anda buat pertanyaan kunci tadi itu tidak, artinya ya mau diubah gimana pun urutannya nggak ngubah inti hasil akhir atau makna pemilihannya, itu berarti masalah kombinasi. Kita ambil contoh lain deh dari materi Anda. Misal ngebentuk panitia 3 orang dari 10 calon. Penting nggak siapa yang kepilih pertama, kedua, atau ketiga buat jadi anggota panitia?
Kayaknya nggak sih ya, asal 3 orang itu udah kepilih aja. Betul, umumnya nggak penting. Kalau yang kepilih itu A, B, sama C, yang nggak peduli urutan milihnya A, B, C, B, A, atau B, A, C, hasil akhirnya ya tetap sama. Panitia isinya A, B, C, kelompoknya ya itu aja, fungsinya sama. Urutan milihnya nggak relevan sama hasil akhirnya. Nah ini kombinasi namanya. Oke, saya coba tangkap lagi. Jadi kalau kasus panitia, hasil akhir yang penting itu cuma siapa aja yang ada di panitia itu, bukan urutan masuknya. Beda sama juara lomba tadi, hasil akhir yang penting itu siapa dapat peringkat mana. Gitu ya kira-kira. Tepat sekali, Anda udah dapat intinya. Fokusnya itu ke output atau hasil akhir yang relevan di konteks masalahnya itu apa. Apakah output itu sensitif sama urutan nyusunnya atau milihnya? Kalau iya, permutasi. Kalau enggak, kombinasi. Pertanyaan ini, apakah urutan penting di sini itu kayak filter pertama dan paling ampuh yang harus Anda pakai? Sering juga sih kata kunci di soal kayak susunlah, urutkanlah, buat jadwal, bentuk password itu biasanya ngarah ke permutasi. Kan udah implisit ada urutannya. Sementara kata-kata kayak pilihlah, ambil sampel, bentuk tim, pilih delegasi, itu seringnya ngarah ke kombinasi. Fokusnya ke kelompok yang kepilih, bukan urutannya. Wah, menarik nih. Jadi, selain nanya urutannya penting nggak, kita juga bisa lihat kata kerja atau konteksnya ya. Lagi nyusun sesuatu yang butuh urutan, atau cuma milih sekumpulan aja tanpa peduli urutan. Kayaknya gabungan dua cara ini, pertanyaan kunci sama analisis kata kerja konteks, bisa bantu banget ya pas ketemu soal. Bener. Dan yang penting juga, jangan buru-buru lompat ke rumus. Banyak orang langsung mikir NPR atau NCR gitu kan. Padahal belum yakin bener ini permutasi atau kombinasi. Analisis di awal ini pahami dulu masalahnya, identifikasi urutan penting atau enggak, itu jauh lebih penting daripada cuma hafal rumus. Salah di langkah awal ini ya fatal, jawabannya pasti salah meskipun ngitungnya bener. Materi Anda kayaknya juga nyorot pentingnya pemahaman konsep ini ya sebelum hitung-hitungan. Nah, nyambung dari situ, materi yang Anda bagiin kan nyebut juga soal aplikasinya dalam kehidupan nyata. Berarti kayak yang Anda bilang tadi, permutasi sama kombinasi ini bukan cuma konsep buat jawab soal matematika doangan ya. Sama sekali bukan. Justru di situ kuatnya konsep ini. Relevansinya luas banget di macam-macam bidang. Meskipun mungkin materi spesifik Anda nggak ngasih daftar contoh aplikasi yang super detail gitu ya, tapi pemahaman soal permutasi dan kombinasi ini jadi fondasi buat banyak analisis sama pengambilan keputusan di dunia nyata. Bisa kasih gambaran nggak? Mungkin dielaborasi dikit, di area mana aja nih fondasi P sama C ini kerasa banget. Tentu, area yang paling jelas banget itu probabilitas atau teori peluang. Hampir semua ngitung peluang yang agak rumit itu pasti melibatkan pertanyaan, ada berapa cara sih suatu kejadian bisa terjadi? Nah, buat jawab itu kita perlu tahu urutan kejadiannya penting, permutasi atau enggak, kombinasi. Contoh gampangnya main poker deh. Peluang dapat Royal Flush, kartu 10, JQK, as sejenis. Urutan Anda dapat kartu itu dari tumpukan kan nggak penting. Yang penting kombinasi 5 kartu akhirnya. Nah, ngitungnya pakai kombinasi. Sebaliknya, kalau Anda nebak pin ATM 3 digit, urutan angkanya penting banget kan? 1, 2, 3 itu beda sama 3, 2, 1. Jumlah kemungkinan pin itu ya masalah permutasi. Salah pilih P atau C di sini, hasil hitungan peluangnya bisa beda jauh banget. Oke. Jadi di probabilitas, P dan C ini bantu kita ngitung ruang sampel atau total kemungkinan hasil secara benar. Tergantung urutan hasilnya relevan apa enggak gitu ya. Tepat. Selain probabilitas, permutasi itu dominan banget di bidang yang ada urusan sama pengaturan, penjadwalan, sama pengurutan. Contohnya banyak banget. Berapa cara beda kita bisa bikin jadwal meeting? Berapa rute beda yang bisa diambil kurir buat nganter ke 5 lokasi? Terus soal keamanan, jumlah kemungkinan password atau kunci enkripsi itu langsung ngandelin prinsip permutasi. Urutan karakter kan penting banget. Terus karakternya bisa sama atau beda. Makanya password panjang lebih aman. Karena jumlah permutasinya meledak jadi banyak banget. Wah, iya juga ya. Kalau dipikir dari sisi keamanan, permutasi ini jadi krusial banget ya. Jumlah kemungkinan yang gede itu yang bikin susah ditebak. Terus kalau kombinasi di dunia nyata gimana? Kombinasi sering banget muncul pas kita lagi milih sampel atau ngebentuk kelompok. Misalnya riset pasar atau survei politik gitu. Peneliti kan perlu milih sampel yang mewakili populasi. Biasanya urutan orang yang kepilih jadi sampel nggak penting. Yang penting komposisi sampel akhirnya gimana. Nah itu pakai prinsip kombinasi.
Di pabrik juga, buat quality control, mereka mungkin ngambil beberapa produk acak dari satu batch buat dites. Lagi-lagi, urutan ngambilnya nggak relevan. Yang penting kelompok produk yang dites itu. Contoh lain ya, bikin tim proyek dari departemen beda-beda, atau milih menu makanan dari daftar pilihan. Kalau Anda milih 3 jenis lauk, biasanya urutan milihnya nggak ngubah apa yang ada di piring Anda kan? Bener juga. Jadi dari keamanan siber, riset pasar, quality control, sampai logistik penjadwalan, konsep P sama C ini ternyata diam-diam kerja di belakang layar ya. Ini ngasih sudut pandang baru sih, bahwa ini emang bukan cuma matematika sekolah. Betul sekali, paham kapan pakai permutasi, kapan kombinasi itu bikin kita bisa nganalisis situasi-situasi tadi lebih akurat, bikin prediksi lebih baik, atau ngerancang sistem yang lebih efisien atau aman. Contoh lain, pas ngerancang database atau algoritma pencarian. Paham urutan data penting atau enggak itu ngaruh ke cara data disimpan dan diakses. Jadi, pemahaman dasar ini dampaknya praktis dan signifikan di banyak profesi. Oke. Setelah kita bedah lumayan dalam nih berdasarkan materi Anda, mari kita coba rangkum poin-poin kuncinya ya, yang bisa kita inget-inget. Pertama, definisi intinya. Permutasi itu soal susunan atau pengaturan di mana urutan itu penting banget. Ganti urutan hasilnya beda. Sementara itu, kombinasi itu soal pemilihan atau seleksi di mana urutan sama sekali nggak relevan. Fokusnya cuma ke apa aja yang kepilih, bukan gimana urutannya. Terus, titik krusial yang sering jadi tantangan, kayak yang kelihatan juga di materi Anda, itu cara bedainnya. Filter utamanya tadi ya, pertanyaan. Apakah urutan penting di sini? Apakah urutan bikin hasil atau makna yang beda? Kalau jawabannya iya, itu permutasi. Kalau enggak, ya kombinasi. Ngapalin pertanyaan ini kunci praktisnya. Terakhir, penting juga diingat kalau ini emang konsep matematika, tapi aplikasinya luas dan nyata banget. Mulai dari ngitung peluang, jaga keamanan digital, bikin riset yang benar, sampai ngatur jadwal sehari-hari, pemahaman P dan C ini punya peran. Jadi emang bukan teori abstrak doang. Rangkuman yang bagus banget, dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda renungin lagi, coba deh kaitin ini sama pengalaman Anda sendiri. Kayak yang tadi disaranin, mulai lebih peka ngamatin situasi sehari-hari. Misalnya, pas Anda ngatur file di komputer, di folder berdasarkan tanggal atau nama, nah itu ada unsur permutasi kan, urutannya penting buat nyari. Atau pas Anda milih 3 baju dari lemari buat dibawa traveling, kemungkinan besar itu kombinasi. Urutan Anda ngambil baju dari lemari kan nggak ngubah isi koper Anda. Coba pikirin juga, kapan situasi yang awalnya kayak kombinasi, ternyata jadi permutasi gara-gara ada aturan tambahan. Misalnya, milih 3 orang buat tim, kombinasi, tapi terus harus nentuin siapa ketua, sekretaris, bendahara. Nah, jadi permutasi kan, karena peran atau urutan jadi penting. Sebaliknya, kapan sesuatu yang kayaknya berurutan bisa disederhanain jadi kombinasi? Mungkin pas Anda bikin daftar belanjaan, urutannya nggak sepenting item apa aja yang harus dibeli. Mengamati dan main-main sama konsep ini di konteks nyata kayak gini, bisa jadi cara yang efektif banget buat memperdalam pemahaman intuitif Anda lebih dari sekedar definisi formal. Ini mungkin juga bisa mancing pertanyaan lebih lanjut. Gimana kalau barangnya ada yang sama? Gimana kalau boleh dipilih berulang kali? Itu variasi dari PNC yang juga punya aplikasi menarik yang mungkin bisa Anda eksplorasi lagi kalau emang relevan sama minat Anda. Wah, itu saran bagus banget sih. Nyoba lihat P dan C di aktivitas sehari-hari, pasti bikin konsep ini lebih hidup ya, nggak terlalu nakutin. Terima kasih banyak sudah berbagi materi ini dengan kami. Semoga pembahasan kita yang lumayan mendalam ini benar-benar bantu memperjelas ya bedanya permutasi sama kombinasi dan relevansinya buat Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.